Amsal pasal 31 ayat 1-9. Amsal-amsal untuk Lemuel dari ibunya. Inilah perkataan Lemuel, Raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku? Jangan berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja. Tidaklah pantas bagi raja, Lemuel, tidaklah pantas bagi raja meminum anggur, ataupun bagi para pembesar mengingini minuman keras. Jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Bukalah mulutmu untuk orang yang bisu, untuk hak semua orang yang merana. Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil, dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka. Ayat 10-31. Puji-pujian untuk istri yang cakap. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar. Dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan. Ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari-jarinya memegang pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Ia tidak takut kepada salju untuk seisi rumahnya, karena seluruh isi rumahnya berpakaian rangkap. Ia membuat bagi dirinya permadani, lenan halus, dan kain ungu pakaiannya. Suaminya dikenal di pintu gerbang kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya. Ia menyerahkan ikat pinggang pada pedagang. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangganya. Makanan kemalasan tidak dimakannya. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Shalom semua jemaat Tuhan. Kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clear Sight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 31. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memiliki standar yang tinggi sekali bagi para raja dan pemimpin umatnya, khususnya mengenai minum anggur yang sudah difermentasikan dan minuman yang memabukkan. Seorang pemimpin yang bijaksana, adil, arif, dan benar itu adalah dambaan setiap orang yang dipimpinnya. Tetapi kehidupan yang demikian tidak terlepas dari nasihat-nasihat di sekitarnya. Demikianlah dengan Lemuel, Raja Masa, yang menjadi tumpuan harapan ibunya dan juga rakyat pada waktu itu.
Untuk itulah ibunya berpesan kepada Lemuel antara lain, 1. Jangan dikuasai oleh perempuan. Yang kedua, jangan dikuasai oleh anggur, minuman keras, dan narkoba. Kecanduan membuat hilang pikiran sehat, mudah dipengaruhi dan berumur pendek. Yang ketiga, adil terhadap yang tertindas. Mereka yang diabaikan haknya tidak akan tinggal diam. Mereka akan mengadakan pemberontakan untuk menuntut keadilan. Seorang pemimpin sejati akan mewaspadai diri dari segala godaan yang menghancurkan. Nilai-nilai seorang istri yang cakap dari zaman dahulu hingga sekarang ini harus dipertahankan. Peran istri itu tidaklah sederhana. Bila ia dapat menempatkan dirinya sebagai istri yang cakap, pengaruhnya sangat besar, baik bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Di dalam keluarga, ia adalah seorang istri yang berperan aktif di balik nama besar suaminya di dalam ayat 23. Ia dipercaya suaminya. Ia bangun lebih pagi dari suaminya dan anak-anaknya dan pandai menata semua pekerjaannya sehingga ketika semua bangun segala makanan telah tersedia. Di dalam ayat 13-15 dan 27. Ia memelihara lingkungan rumahnya supaya menyenangkan. Ia penuh perhatian kepada seisi rumahnya. Rajin, tidak berpangku tangan, bekerja keras, berkata-kata dengan lemah lembut dan penuh pengertian, menjaga penampilan diri. Ia seorang yang bersosialisasi, tidak segan-segan mengulurkan tangan memberi bantuan bagi mereka yang membutuhkan, merencanakan masa depan dengan begitu mantap, sehingga ia tidak khawatir akan apa yang terjadi pada masa mendatang, dan nilai-nilai luhur ini masih perlu dipertahankan. Semua cita-cita yang dikatakan di atas mungkin tidak akan digenapi dalam seorang istri atau ibu, tetapi setiap istri bisa berusaha untuk melayani Tuhan, keluarga, dan sesamanya dengan kemampuan dan sumber-sumber daya yang diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan memampukan kita para wanita-wanita untuk menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Amin. Tuhan Yesus memberkati.